Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Arum Novitasari dengan 3 digit NIM terakhir 042. Mungkin di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai komunikasi Modbus TCP menggunakan Node-RED dan HMI pada PLC Bus Record CTRLX ke Schneider. Mungkin langsung saja di sini. Yang pertama ada daftar isi, itu mencakup latar belakang, tujuan, tinjauan pustaka, kemudian ada pembahasan dan ada kesimpulan juga. Next, mungkin yang pertama yaitu ada latar belakang mengenai komunikasi Modbus TCP menggunakan Node-RED ini adalah perkembangan otomasi industri menuntut sistem kontrol yang mampu berkomunikasi secara cepat dan terintegrasi antar perangkat dari berbagai produsen, sehingga Modbus TCP ini menjadi salah satu protokol komunikasi yang banyak digunakan karena berbasis Ethernet dan mudah diimplementasikan. Kemudian dengan memanfaatkan Node-RED dan HMI pada PLC Bus Record CTRLX, komunikasi Modbus TCP dengan PLC Schneider dapat dibangun secara fleksibel dan efisien, sehingga proses pengendalian dan pemantauan sistem industri tersebut dapat dilakukan secara efektif dan andal. Kemudian ada tujuan pembahasan, itu yang pertama yaitu mampu memahami prinsip kerja komunikasi Modbus TCP dalam sistem otomasi industri yang berbasis jaringan Ethernet. Kemudian yang kedua ada dapat mengetahui cara melakukan konfigurasi dan pemrograman Node-RED pada bus record CTRLX untuk membangun komunikasi Modbus TCP. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu mampu mengintegrasikan PLC bus record CTRLX sebagai master dengan PLC Schneider sebagai slave menggunakan protokol Modbus TCP. Kemudian ada tinjauan pustaka, yaitu yang pertama ada SCADA. SCADA atau Supervisor Control and Data Acquisition adalah sistem yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan proses industri secara real-time melalui jaringan komunikasi. Dalam berbagai penelitian dan implementasi, SCADA sering digabungkan dengan protokol komunikasi seperti Modbus TCP untuk menghubungkan perangkat kontrol seperti PLC dengan antarmuka visual operator. Kemudian ada beberapa studi juga menunjukkan bahwa komunikasi SCADA dengan lingkungan pemrograman visual seperti Node-RED dan HMI dapat mempermudah pembangunan sistem monitoring dan kontrol karena operator dapat melihat data, proses, dan mengirim perintah tanpa kompleksitas pemrograman yang tinggi. Dan penerapan SCADA dalam komunikasi Modbus TCP antara PLC Bus Record CTRLX dan PLC Schneider memungkinkan sistem bekerja lebih terintegrasi dan fleksibel dengan kebutuhan industri modern. Kemudian yang kedua ada Modbus TCP IP, yaitu protokol komunikasi industri yang berkembang dari Modbus klasik atau Modbus RTU yang dirancang untuk bekerja melalui jaringan Ethernet dengan menggunakan standar TCP/IP, yang mana banyak penelitian dan aplikasi industri menunjukkan bahwa Modbus TCP/IP ini efektif digunakan untuk menghubungkan perangkat kontrol dan sistem monitoring karena sederhana dan kompatibel dengan berbagai perangkat dari produsen yang berbeda. Next, kemudian ada HMI atau Human Machine Interface, adalah antarmuka yang digunakan untuk menjembatani interaksi antara operator dan sistem kontrol dalam lingkungan otomasi industri, yang mana pada berbagai penelitian dan aplikasi menunjukkan bahwa HMI ini berfungsi penting dalam memvisualisasikan data proses secara real-time, memberikan kontrol langsung pada operator, serta menampilkan status perangkat dan alarm. Kemudian juga ada Node-RED, itu adalah platform pemrograman visual yang banyak digunakan dalam penelitian dan praktik otomasi untuk menyederhanakan pembangunan alur komunikasi antar perangkat tanpa perlu menulis kode yang kompleks, yang mana pada beberapa studi juga menunjukkan bahwa Node-RED ini efektif dalam menghubungkan berbagai perangkat industri melalui protokol seperti Modbus TCP karena pengguna dapat membuat logika kerja dan integrasi data secara grafis. Kemudian juga ada PLC Bus Record, adalah salah satu sistem kontrol industri yang banyak dibahas dalam literatur karena menggabungkan fungsi PLC tradisional dengan kemampuan komunikasi dan integrasi yang modern, yang mana pada berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa PLC ini mendukung protokol komunikasi terbuka seperti Modbus TCP sehingga banyak digunakan untuk menghubungkan perangkat dari produsen berbeda dengan satu jaringan. Kemudian tinjauan pustaka ada PLC Schneider,
yang merupakan salah satu jenis Programmable Logic Controller atau PLC yang banyak digunakan dalam sistem otomasi industri karena keandalan dan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan berbagai perangkat lain, yang mana dalam berbagai studi dan implementasinya PLC Schneider ini sering dipilih sebagai perangkat slave dalam jaringan Modbus TCP karena secara bawaan mendukung protokol tersebut dan mampu menjalankan perintah kendali dari perangkat master. Kemudian di sini ada kasus yang mungkin saya akan bahas itu adalah pada kasus pabrik. Ketika motor start ditekan, maka valve atau motor satu ini akan terbuka dan air mulai mengisi ke tangki. Kemudian setelah valve satu terbuka selama 5 detik, maka motor mulai bekerja. Kemudian ketika valve satu terbuka, air akan mengisi tangki dan memenuhi tangki. Selanjutnya, saat air telah terisi dan telah melewati sensor level switch atau TLB2 serta mencapai sensor upper level switch atau TLB1, maka valve 1 atau motor 1 ini akan menutup dan motor akan berhenti. Selanjutnya, setelah motor berhenti, valve 2 atau motor 2 terbuka dan air pada tangki mulai terkuras, dan ketika air turun mencapai sensor TLB2 yang mana air itu berada di bawah sensor TLB2, sensor TLB2 tidak on lagi karena air tidak menyentuh sensor tersebut, maka valve 2 atau motor 2 tersebut akan tertutup, yang mana valve 2 akan menutup setelah mengetahui sensor TLB2 itu sudah tidak mengenai air. Kemudian setelah valve 2 menutup, maka valve 1 akan membuka kembali dan berulang kali ini. Kemudian juga cycle operasi ini berulang selama 4 kali, dan jika sudah selesai maka lampu tanda selesai akan menyala dan buzzer akan berbunyi selama 5 detik. Ini juga akan menekan tombol pada HMI di WebIQ. Kemudian ini ada cara menyeting atau cara mengakses Modbus TCP/IP dan Node-RED. Itu yang pertama, itu kita sambungkan laptop ke jaringan di Bukit 2 menggunakan password otomasi 1234. Kemudian juga buka IP address-nya dengan ketik 192.168.1.189 dengan username busrecruit dan passwordnya itu ada otomasi CTRLX 1234. Kemudian buka PLC pada CTRLX, kemudian open project dan lakukan simbol configuration, kemudian centang PAW, lalu build. Keempat ada hubungkan Ethernet, kemudian tambahkan input reset dan output digital, lalu input suhu dan kelembapan pada Modbus TCP.E_client. Kemudian run program pada PLC. Dan yang keenam ada masuk ke Node-RED, lalu flow editor dan buat rangkaiannya. Kemudian yang ketujuh ada atur data layer dengan mengambil path dari setting, yang mana PLC, kemudian app, kemudian application, sham, PAW, lalu motor. Kemudian ini juga disalin untuk 3 data lainnya. Yang kedelapan ada Modbus write yang gunakan address default, kemudian deploy. Kemudian juga buka software Schneider EcoStructor dengan centang inaktif, lalu replace pada TM221CE16R. Kemudian masukkan IP PLC itu dengan 192.168.1.50. Kemudian aktifkan semua security parametersnya. Yang ke-11 ada masuk ke Modbus TCP, lalu aktifkan Modbus TCP IO Scanner dan isi IP CTRLX dengan IP address dengan yaitu ada 192.168.1.189. Kemudian yang ke-12 ada buat program Modbus sesuai dengan kasus yang dibahas, kemudian login via commissioning, dan yang terakhir itu buka di WebIQ Designer, lalu login dan buka desain HMI, kemudian publish. Dan ini adalah gambar ladder diagram pada software Schneider EcoStructor. Penjelasan pada ladder diagram yang sebelumnya itu adalah ladder diagram pada program ini digunakan untuk mengendalikan beberapa aktuator seperti motor, buzzer, dan lampu indikator serta memproses sinyal dari level switch, timer, counter, dan input analog. Pada bagian awal ladder itu terdapat rangkaian start dan interlock yang berfungsi sebagai pengaman sistem, yang mana pada
pada saat tombol start digunakan untuk mengaktifkan sistem, sedangkan kontak NC berfungsi sebagai pengunci agar sistem tidak aktif dalam kondisi tertentu, dan setelah kondisi terpenuhi maka output internal atau memory bit akan aktif sebagai tanda bahwa sistem siap beroperasi. Selanjutnya, pada rangkaian timer atau T-on tersebut digunakan untuk memberikan jeda waktu sebelum motor diaktifkan, yang mana ketika input timer aktif maka timer akan mulai menghitung sesuai nilai preset yang ditentukan, dan setelah waktu tercapai maka output timer akan aktif dan menghidupkan motor, sehingga motor tidak langsung menyala saat sistem diaktifkan tetapi menunggu waktu tertentu terlebih dahulu. Kemudian pada bagian berikutnya itu ladder memproses sensor level, yang mana ada upper level dan lower level untuk mengendalikan status sistem, yang mana ketika level tertentu tercapai maka output relay internal akan aktif dan memicu kondisi lanjutan seperti pengaktifan memory bit atau buzzer, dan buzzer disinilah berfungsi sebagai indikator peringatan apabila kondisi level tidak normal atau berada di batas tertentu. Kemudian juga ada rangkaian counter digunakan untuk menghitung jumlah kejadian atau pulsa dari input tertentu, misalnya dari sinyal analog atau tombol, yang mana nilai hitungan ini kemudian akan dibandingkan dengan nilai preset dan untuk menentukan apakah output tertentu harus diaktifkan, dan counter ini juga memungkinkan sistem untuk melakukan pengendalian berbasis jumlah atau siklus kerja. Selain itu juga terdapat memproses input dan output analog, di mana nilai analog ini dibaca, diproses, lalu dikeluarkan kembali sebagai output analog, dan proses ini biasanya digunakan untuk mengendalikan berbasis nilai arus atau tegangan tertentu yang direpresentasikan dalam bentuk digital di dalam PLC. Kemudian pada bagian akhir ladder itu terdapat rangkaian untuk lampu indikator dan output tambahan yang berfungsi untuk menampilkan status sistem seperti kondisi on, off, atau fault. Selanjutnya lampu akan menyala otomatis sesuai dengan kondisi logika yang dihasilkan oleh timer, counter, dan input sistem lainnya. Kemudian di sini ada gambar ladder diagram pada software EcoStructure Merchant Expert. Penjelasannya pada ladder diagram tersebut adalah ini untuk menampilkan penggunaan function block Xcode yang berfungsi untuk menjalankan suatu perintah atau proses tertentu dalam PLC, yang mana ketika input Xcode aktif maka blok fungsi akan mulai bekerja, dan status proses ditunjukkan melalui beberapa keluaran seperti basi, down, dan error, dan selama proses perjalanan output basi akan aktif, dan setelah proses selesai dengan benar maka output down akan menyala sebagai penanda bahwa perintah telah dieksekusi dengan sukses. Selain itu juga terdapat input abort yang digunakan untuk menghentikan proses jika terjadi kondisi tertentu atau kesalahan, yang mana apabila proses dihentikan secara paksa maka output abort akan aktif, dan apabila terjadi kesalahan selama eksekusi maka output error akan menyala sebagai indikator fault. Kemudian secara keseluruhan ladder diagram ini juga menunjukkan bagaimana PLC dalam mengelola eksekusi suatu fungsi secara terkontrol, memberikan umpan balik status proses, serta memastikan sistem dapat dipantau dan dikendalikan dengan aman melalui indikator logika yang tersedia. Kemudian di sini ada gambar komunikasi Modbus menggunakan Node-RED dengan penjelasan yaitu Node PLC atau APP, Application System PLC Motor, berfungsi sebagai data source yang mengambil nilai variabel motor dari data layer ke PLC CTRX, yang mana pada setiap kali nilai data berubah atau diterima maka Node-RED akan memproses data tersebut dan meneruskannya ke Node-RED berikutnya, dan hal ini juga memungkinkan Node-RED dapat memantau status motor secara real time dari PLC. Kemudian ada Node read check dan read check 2 digunakan sebagai logika pengecekan sebelum data dikirimkan, misalnya untuk memastikan nilai yang diterima sesuai dengan kondisi yang diinginkan, on atau off, dan setelah melewati proses pengecekan maka data kemudian akan dikirim ke Modbus read yang berfungsi untuk menuliskan data ke alamat coil atau register pada perangkat Modbus, dalam hal ini PLC Schneider. Kemudian ada Node debug yang
yang terhubung pada setiap jalur digunakan untuk memantau data yang mengalir di dalam Node-RED, yang mana dengan adanya debug ini, pengguna dapat melihat nilai yang dikirim, memastikan komunikasi berjalan dengan benar, serta membantu proses troubleshooting. Kemudian secara keseluruhan juga gambar ini menggambarkan bagaimana Node-RED bertindak sebagai penghubung antara PLC CTRL-X dan PLC Schneider menggunakan Modbus TCP, sehingga perintah dari PLC dapat diteruskan secara real-time melalui jaringan Ethernet. Video ini menjelaskan yang mana ketika tombol start ditekan, maka indikator akan hidup dan setelah 5 detik motor akan menyala. Kemudian ketika menyentuh TLB1 dan TLB2 sebanyak 4 kali, maka buzzer akan menyala dan lampu indikator selesai akan menyala. Selanjutnya di sini ada pembahasan hasil akhir, yaitu ada komunikasi Modbus menggunakan Node-RED. Pada komunikasi Modbus menggunakan Node-RED telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur yang dirancang, yang mana pada node input bertopik PLC, app, application sham, PLC atau motor tersebut berfungsi sebagai sumber data yang mempresentasikan perintah atau status motor dari PLC, di mana data yang diterima kemudian akan diproses oleh node read check yang berfungsi sebagai validasi atau pengecekan logika sebelum data dikirim lebih lanjut, dan keberhasilan proses ini ditunjukkan oleh status Node-RED yang aktif serta keluaran yang dapat dipantau melalui node debug, sehingga pengguna dapat memastikan bahwa data benar-benar diterima dan diproses dengan benar. Selanjutnya pada bagian alur berikutnya, data dari topik yang sama akan diteruskan ke Modbus RED yang menunjukkan bahwa Node-RED telah berhasil mengirimkan data ke perangkat Modbus, baik berupa perintah penulisan register maupun kontrol aktuator. Kemudian aktivasi Modbus RED menandakan bahwa komunikasi antara Node-RED dan perangkat Modbus telah terangkai dengan baik tanpa adanya gangguan komunikasi. Selain itu, adanya node read check 2 sebelum debug akhir menunjukkan penerapan kontrol tambahan untuk memastikan data yang dikirim sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dan secara keseluruhan, hasil percobaan ini membuktikan bahwa Node-RED mampu digunakan sebagai media komunikasi Modbus yang andal, terstruktur dan mudah dipantau, sehingga sangat cocok untuk implementasi sistem otomasi industri berbasis PLC dan jaringan komunikasi data. Kemudian pembahasan hasil akhir juga ada integrasi proses keseluruhan menggunakan studi kasus dengan menekan tombol on pada HMI di WebIQ dan lampu pada device Schneider itu menyala. Pada integrasi proses keseluruhan menggunakan studi kasus dan dengan menekan tombol on pada HMI di WebIQ dan lampu pada device Schneider menyala, maka dapat ditarik analisis hasil bahwasannya integrasi proses keseluruhan antara HMI berbasis WebIQ, sistem kontrol, dan perangkat lapangan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan perancangan, yang mana ketika tombol on ditekan pada tampilan HMI di WebIQ, perintah tersebut telah berhasil dikirimkan melalui sistem komunikasi ke PLC yang kemudian akan meneruskan sinyal kendali ke perangkat Schneider, dan hal tersebut dibuktikan dengan lampu indikator pada device Schneider yang menyala. Dengan demikian menandakan bahwa output PLC telah aktif dan memproses perintah dari HMI tanpa adanya keterlambatan atau kesalahan logika. Selain itu, tampilan nilai suhu dan kelembapan pada HMI baik di web designer maupun pada layar HMI fisik menunjukkan data yang konsisten, yang berarti proses pembacaan sensor dan pengiriman data balik atau feedback ke HMI juga berjalan dengan stabil. Dan secara keseluruhan hasil percobaan ini juga menunjukkan bahwa integrasi antara muka pengguna, sistem kontrol, dan perangkat kelas telah berhasil direalisasikan, sehingga sistem mampu bekerja secara sinkron, responsif, dan dapat diandalkan untuk kebutuhan monitoring dan pengendalian proses. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Sistem otomasi yang dirancang telah berfungsi secara terstruktur dan sesuai dengan perancangan, yang mana pada komunikasi Modbus menggunakan Node-RED terbukti dapat mampu mengirimkan dan menerima data dengan baik antar PLC dan sistem monitoring, sehingga proses pengolahan data, validasi perintah, serta penulisan data ke perangkat Modbus dapat berjalan secara stabil dan terpantau melalui node debug. Selain itu, integrasi HMI berbasis WebIQ dengan PLC dan perangkat lapangan juga menunjukkan kinerja yang baik, di mana perintah on dari HMI berhasil mengaktifkan output PLC dan ditandai dengan menyalanya lampu device Schneider, serta didukung oleh tampilan data suhu dan kelembapan yang konsisten antara sistem
sistem dan HMI fisik. Kemudian secara keseluruhan, kedua hasil percobaan ini telah membuktikan bahwa integrasi komunikasi, kontrol, dan antarmuka pengguna telah berhasil diwujudkan atau dijalankan dalam satu sistem yang saling terhubung, responsif, dan layak digunakan untuk operasi otomasi industri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.